Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyah wa kulli niyatin salihah wa jalil futuh sulil ma'mul liqadai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Ila hadna Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi dzurriyyati wa ali baiti khususan ila jami'i muassisi jami'atin Nahdlatul Ulama wa khususan ila jami'i awliya itisa fi Jawa wa khususan ila awliya zaman wa wakilihi wa awliya lautat wa awanihim wa sairi awliya ta'ala radiyallahu anhum wa khususan ila hadrati musannifatul kitab Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa Siddihi Haji Muhammad Isam Hadid wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa murabbi ruhina Syai'ul Ilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa atim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i jam'iyyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah sedaya, pengurus takmir Masjid Ramadan saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkung diminten kula juga disyukur untuk ajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat rahmat, bil khusus nikmat siraja iki kadinto ya utusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dunia kadinto. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kula secara pribadi sebagai orang NU selalu bersyukur karena kula masih bisa menikmati satu ibadah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa artinya bahwa tegak Maulid gak dinto mulai dimin pun sudah digoyang, artinya sudah banyak orang yang mengingkari dan lain sebagainya, tapi ternyata masyarakat tambah ramai, tambah banyak mengadakan maulid tambah tahun. Nomor 2, grup-grup sholawat nih kan tambah apa banyak grup-grup sholawat Banjari Hadron nih kan. Dulu mungkin merak anak muda, bapak-bapak semakin mulai jamaah-jamaah kumpulan ibu-ibu andi grup dan lebur mun binian kata lebur mun seragam lagi lengkap ibu-ibu ini. Artinya bahwa apa yang dikatakan sebagian umat Islam yang mengatakan maulid itu bid'ah dan lain sebagainya, memang tidak, Rasul tidak memperingati seperti ini, ya tidak mungkin lah, tidak mungkin kemudian pas Rasulullah masih hidup kemudian ayo peringatan maulid seperti ini, tidak mungkin. Tapi hakikatnya beliau mensyukuri, memperingati hari lahirnya sudah dicontohkan oleh beliau, yaitu dengan puasa hari Senin itu. Ketika beliau ditanya su'ilan shaumi yaumil isnain,
Dia menjawab, fihi wulitu, karena hari Senin dan kau lahirkan, kata Rasulullah, maka saya puasa. Itu rasa syukur. Lah umatnya cara mensyukuri kadinto salah satu, tapi substansinya sama. Rasulullah sebagai pribadi yang diperingati oleh umatnya itu mensyukuri atas lahirnya dengan cara puasa. Kita sebagai umatnya atas diutusnya Nabi di dunia ini dengan cara kebaikan-kebaikan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena dalam Maulid kadinto kan benih ibadah makhdo, bukan ibadah murni. Ibadah murni yang seperti sholat, zakat, punten, tetapi kadinto satu amalia yang di dalamnya ada nilai ibadah, juga sebagian bernilai adat kebiasaan. Ibadahnya maca Quran, pada qiraatul Quran, minimal lah maca Fatihah lah. Minimal Fatihah yang dibacakan oleh MC biasanya. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, semoga acara dan lain sebagainya. Nomor 2 pasti maca sholawat. Dan sholawat kadinto kan memang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 napa bodona sotako pasti kan bodo kakang. Tidak mungkin orang ujung Maulid terus suruh ngiba tibi ke angkana atau makanannya suruh bawa sendiri, kan tidak mungkin ya. Sedekaan, semua nilai-nilai kebaikan, semua ada nilai-nilai kebaikan. Kadinto menunjukkan setidaknya kita sebagai hambanya mencintai Rasulullah SAW dengan cara memperingati setiap hari lahirnya. Manusia biasa dan kaula andik putra, ketika lahir putra pertama pasti kan seneng juga, seneng terus diperingati. Kalau orang Jawa dibancai, ada bancaan, jajan pasar dan lain sebagainya. Itu orang atau anak yang baru lahir belum tentu nanti jadi orang sisain apa punten. Nah, sementara Kanjeng Nabi kadinto kan dipastikan. Bahkan Nur Muhammad kadinto kan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, kan berarti luar biasa, yang pasti, yang dijamin surga, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam kadinto. Ini kan jadi aneh, makanya kalau cakanca umat Islam lain mun tak purun gingereng, tak purun mabode Maulid, tetapi maksudnya kalau tak usah mengingkari terus sampai para membuat statement yang membuat cakanca NU secara khusus neka ya agak sakit hati dengan bid'ah akan mengkafirkan. Sekarang mulai agak halus, mereka agak halus. Andai kata Maulid kadinto itu pekerjaan yang sesat dan itu bisa masuk neraka, mulai dimin pun ada Indonesia nih kan. Kita semua khususnya orang Indo ya dilaknat oleh Allah. Tetapi kan tidak ada itu semua. Justru malah orang yang mabode Maulid kadinto kira rezeki barokah. Sobung ceritana orang yang mabode Maulid besoknya jatuh miskin, melarat, tak bisa makan sobung, tapi tambah barokah, nak fotona barokah. Karena dengan cara seperti itu kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka dan Allah semakin karena bulan Maulid dan Madura sampai bulan Rasul biasanya ini membacakan kitabnya Mbah Hasyim khususnya tentang mahabbatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Mbah Hasyim Dinto punya 2 kitab kecil yang tentang membahas Rasulullah dan membahas silsilah dan pribadi-pribadi Rasulullah dan lain sebagainya. Juga andik kitab senyama tambihat lil wajibat itu
Mbah Hasyim memperingatkan kepada kita semua orang-orang NU yang mau mengadakan maulid, yang bermaulidun Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kebablasan, mencampurkan yang batil dengan yang hak. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai berbuat sesuatu yang bersifat mungkarot. Karena sekali lagi maulid Kak Dinto bukan ibadah murni seperti sholat, zakat, puasa, tapi maulid Kak Dinto ibadah ghairu mahdhur yang di dalamnya ada nilai adat kebiasaan. Lah kadang-kadang sih adat kebiasaan Kak Dinto sih nyerempet hal-hal yang mungkarot, yaitu yang diwanti-wanti oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau tidak keliru di daerah Madiun dulu yang mungkin pernah saya ceritakan juga, nalikana maulid arak-arakan pawai se laki nganggo pakaian bini, se bini nganggo pakaian laki. Nika pun mungkarot. Tapi insyaallah sumenep sabung. Insyaallah sabung. Ya paling pol lah mercon lah, paling pol ya. Paling pol ya mercon sreng nih kan. Mun bode mun tandek nggih. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, jika dinto tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, wa minha al-iqtida'u bihi wasti'malu sunatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Tanda dan kaula sareng ajunan Kak Dinto cinta kepada Rasulullah adalah al-iqtida'u bihi, manut torok buntek ke Kanjeng Nabi. Nomor dua, wastimalu sunatihi, ngelakoni kesunahan Rasulullah. Kesunahan Rasulullah Kak Dinto kan banyak. Baik dalam sholat saos disebut lagi sareng Gus Baha, rukuk, baca ini, terus sujud, itu semua sunnahnya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah itu sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sedikit demi sedikit kita lakukan, sedikit demi sedikit kita lakukan. Nomor 3, wattiba'u aqwalihi, mengikuti dawuh-dawuhnya Rasulullah. Tentu banyak dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bersifat perintah, ada perintah wajib, ada yang sunnah, kemudian ada yang sifatnya informasi. Kalau dihitung Rasulullah itu dari dari lahirnya sampai wafatnya itu semua sunnah. Tapi ada sunnah yang sifatnya keistimewaannya Rasulullah yang tidak dimiliki oleh umatnya dan umatnya tidak bisa niru. Seperti beliau tidak pernah mimpi basah selama hidupnya, tidak bisa. Panjenengan sareng den kula ya mimpi basah. Apalagi mimpi basah Kak Dinto menjadi salah satu tanda den kula balik. Nah itu. Kemudian beliau tak pernah nguap. Kenapa nguapnya? Nguap. Karena memang nguap Kak Dinto tanda-tanda males. Tanda-tanda males. Rasulullah tidak mungkin sebagai pemimpin kemudian sedikit-sedikit nguap ya, itu kan masa pemimpin seperti ini kan tidak mungkin gitu. Makanya kemudian umatnya, karena ini keistimewaan, maka umatnya nalikana menguap maka dikasih tata cara. Ini bagian dari adab, itu tutup dengan tangan kiri, dengan tangan kiri dibalik seperti itu dan seterusnya. Wa af'alihi, mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah. Sekali lagi dan kaula bani Rasulullah tidak mungkin sama, mustahil sama. Oleh karenanya apa yang kita lakukan, kalau bisa melakukan 20%, 20%. Pokok jangan ditinggalkan semua, dawuh-dawuhnya dan perbuatannya dan sunnahnya Rasulullah jangan ditinggalkan semua, dan yang memang sunnah itu jangan diingkari. Bagi orang yang sudah melakukan sunnah Rasulullah luar biasa, ya sudah itu menjadi panutan, menjadi teladan bagi kita semua.
Dan tidak boleh kemudian seperti kanca-kanca Islam lain mengklaim paling sunnah, kan tidak boleh seperti itu, karena sunnahnya Rasulullah itu banyak itu. Kalau mereka hanya 1-2 kemudian mengklaim bahwa umatnya dia sebagai umat Nabi yang paling sunnah, kan itu tidak masuk akal, tidak masuk akal ya, karena sunnah Rasulullah terlalu banyak. Wa af'alihi, mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah. Wa imtisalu awamirihi, mengikuti perintah-perintah Rasul, perintah baik perintah wajib ataupun perintah sunnah. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Wa ta'dib wa ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa mangsyitihi, bertata krama seperti tata krama Rasulullah. Ono gak melarat tuh. Meneru kiai saus melarat. Neru ulama saus melarat. Umpama dalam hal belajar kadito Hadratus Syekh Mbah Hasim nalikana memberi penjelasan di dalam kitabnya, anak-anak kalau belajar syaratnya ada 10 syarat bagi santri belajar, harus menghilangkan sifat dengki dan lain sebagainya. Kemudian nalikana ngaji tak oleh tolean, bahkan tak oleh begini, tak oleh macam-macam, harus khusyuk betul. Kalau diterapkan itu saja tidak bisa kita, tidak bisa mengikuti adabnya para kiai, tirakatnya kiai. Tentu para kiai dan ulama itu juga meniru Rasulullah, itu agak sulit dan sangat sulit meniru itu. Fi usrihi wa yusrihi, bertata krama seperti Rasul kadinto ginalikana miskin, nalikana dalam ekonomi sulit, ekonomi mapan, gempang ekonomina, dan keadaan kiat dan keadaan nalikana tak nyaman juga tetap bertata krama. Makanya di dalam kitab Al-Insanul Kamil kadinto tata kramanya Rasulullah luar biasa. Tata kramanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Maka kalau ini diringkas dalam hal bab pertama atau tanda cinta kepada Rasulullah, yang pertama itu adalah kita mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau persis plek tidak mungkin. Kemudian ya sesuai dengan kemampuan kita. Coba umpamanya tahajud gak dinta wajib, pas niru Rasulullah, apa tak? Ya susah kita, susah. Gambaran sholatnya beliau saja, sekali mancing umpamanya kemudian nalikana maca surat 100 ayat, ditunggu sama sahabat mungkin marah ya. Ketika selesai, dia terus sampai 200 ayat. Tidak bisa. Artinya bahwa memang ada orang yang melakukan hal-hal ini, atau kita bisa melakukan sewaktu-waktu. Satu saat diberi kesempatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, melakukan ibadah seperti mendekati Rasulullah, bukan sama persis. Kalau tahajudnya persis Rasul, tidak mampu kita. Puasanya, kemudian cara mengatur keluarga, bermuasyarah dengan keluarga, bermuasyarah dengan tetangga. Wah, banyak cara mengikuti itu. Maka ditutup dengan ayatnya Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakan wahai Muhammad, in kuntum lamun bodo benakabe, jika kalian semua itu tuhibbunallah, mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka gampangnya fattabi'uni, ikuti saya. Ya ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti saya ini ya dari, ya mestinya 24 jam kelakuan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah ikuti. Tapi sekali lagi, mengikuti Rasulullah itu tidak mungkin mengikuti persis, tapi mendekati apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mujurnya Rasulullah itu orang yang neser ke umatnya. Wah, kalau tidak neser ke umatnya, aduh, tidak mungkin.
Tidak mungkin kita mengikuti persis, tidak mungkin. Mengikuti persis seperti Rasulullah tidak mungkin. Ya ikuti sunnah-sunnahku semampumu. Kalau bahasanya mungkin seperti itu. Ikutiku tapi semampumu. Sampai mampunya tahajud 2 rakaat ya monggo, pokok tahajud. Duha Rasulullah yang sering melakukannya adalah 8 rakaat. Sampai 2 rakaat ya monggo. Tidak melakukan ya monggo. Masih ada ibadah-ibadah lain yang bagus. Ada orang yang seneng sholat sunnah tahajud terus, ada yang duha terus, ada yang tidak bisa melakukan dua-duanya tapi senang sedekah. Semuanya kan pribadi-pribadi, percikan-percikan atau item-item dari sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga semua gambaran yang ada di pribadi Rasulullah itu mana yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Sabarnya Rasulullah umpamanya nalikana memperjuangkan Islam. Kemudian itu ada beberapa kiai juga mencontoh betapa sabarnya dalam masalah keluarga kan itu. Masalah keluarga juga seperti itu. Rasulullah sabar menghadapi para istrinya. Maka diceritakan di beberapa kitab itu Kiai Ma'ruf Dunglo itu juga sabar ketika menghadapi istrinya. Kemudian Kiai Soleh Banjar Kediri juga luar biasa, 10 tahun diuji sama istrinya. Setiap lestari iktikaf sambur air yang becoan beras 10 tahun sabar. Akhirnya beliau istrinya taubat, menyesal dan dibarokai oleh Allah putra-putranya. Kemudian nikah dengan putra-putranya kiai-kiai besar seperti Kiai Abdul Karim Lirboyo dan lain sebagainya. Itu salah satu sunnah-sunnah Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikrihi. Fa inna man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Tanda dan keunggulan mereka cinta Rasulullah selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di dalam sholawat, paling tidak selalu menyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita mendengar orang yang mengucap nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dengan menjawab sholawat, dengan memperbanyak sholawat. Dan luar biasa, Abu Yazid Al-Maliki Kadinto dalam kitabnya ada sekitar 39 faedah ma'as sholawat. Salah satunya adalah annahu yurfa'u asru hasanatin, asru darajatin. Orang yang baca sholawat Kak Dinto akan diangkat oleh Allah 10 derajat daripada orang yang tidak baca sholawat. Dan sholawat gampang. Sholawat apa baik? Memang Rasulullah pernah yang banyak riwayat cukup sallallahu ala Muhammad. Tapi sesungguhnya kalau dalam Al-Quran Kak Dinto, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kula epakon mau sholawat, epakon mau salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat ini memberikan petunjuk ada mutahdid, tidak ada batasan baca sholawat, tidak ada batasan. Jumlahnya berapa monggo, semakin banyak semakin bagus. Orang yang semakin banyak baca sholawat insya Allah jalep atena. Nomor 2, orang yang semakin banyak baca sholawat akan semakin dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena dawuh beliau akrabun nasi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat tandanya dia adalah banyak baca sholawat. Berarti semakin connect. Kalau semakin nyebut Rasulullah kan berarti semakin connect dengan Kanjeng Nabi. Kalau semakin connect berarti semakin kenal oleh Kanjeng Nabi. Kalau semakin kenal insya Allah semak Kanjeng Nabi. Nah ini faedah dari sholawat. Annahu yurfa'u asyru darujatin.
Orang yang baca sholawat akan diangkat derajatnya 10 derajat. Nomor 2 selanjutnya, orang yang baca sholawat kadinto annahu yumha anhu asyru sayiatin. Orang yang baca sholawat akan dihapus. Hapus bahasanya yumha. Yumha itu kalau papan itu ibaratnya dihapus. Dihapus kemudian bersih lagi. Ada tulisan coretan dihapus bersih lagi. Yumha. Akan dihapus 10 kesalahan kecil. Sayiat. Kesalahan-kesalahan kecil akan, kejelekan-kejelekan akan dihapus gara-gara baca sholawat. Berarti kan sholawat kan itu kan luar biasa sudah. Dan gampang, tidak bayar, tidak ada biaya, neng-neng sambil ngeding-ngagi pengajian mau sholawat dalam hati, tak usah nying-ranying di dalam hati mau sholawat. Nomor 2, tidak ada batasan baca sholawat pertama. Nomor 2, tidak ada bentuk yang paten, artinya yang harus baca sholawat ini saja. Tidak boleh sholawat yang lain, tidak, karena perintahnya Allah ya bacalah sholawat dan bacalah salam kepada kanjeng Nabi. Ya monggo shollallahu ala Muhammad, monggo 1000 kali, maka sholawatnya namanya sholawat Nabi Khidir. Ada yang biasa sholawat Naria, ada kemudian sholawat Fatih, ada sholawat Tibil Qulub nalikana corona kasak kan sekut nalikana Covid 2019. Semacam apa? Sholawat Tibil Qulub. Takut mati bolana. Baca terus takut mati. Sholawat Tibil Qulub. Terus sholawat apa boleh? Sholawat Nabi Khidir boleh, sholawat Ismul A'dham. Allah nasaluka bismikal a'dham al-maktub minuri wajikal ala dan seterusnya. Macam-macamnya sholawat monggo. Tidak ada larangan. Ya meskipun jangan Islam sih lain, apa sholawat naria itu? Tidak ada perintah contoh Rasul, yang tidak ada. Karena beragama itu selain memang contoh ada dawu, beragama itu tidak hanya ini loh. Ini ada dawuhnya, ini ada contoh. Kemudian tidak ada contohnya, tidak ada dawuhnya, tidak begitu. Tapi beragama kadang-kadang yang dipakai itu adalah pengalaman. Ini baik, ini baik, ini baik. Al-Quran itu kan isinya sahih kabeh. Satu huruf dijaga berapa malaikat. Satu huruf, baca satu huruf 10 kebaikan. Kan jelas hadisnya. Nah, kemudian oleh para kiai, para ulama, ahli tajribah, ahli hikmah, umpamanya baca ayat kursi. Ketika baca ayat kursi sekian kali muncul karomah ini, muncul energi positif ini. Akhirnya ditulis pasera orang yang baca ayat kursi sekian, setelah ini hasilnya seperti ini. Yaitu hasil tajribah. Rasulullah kan tidak nyontohkan. Karena amalia ini model-model seperti itu ada yang maksurah. Maksurah itu dari Nabi, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Ada yang muktabaroh. Muktabaroh itu diakui hasil dari pengalaman-pengalaman spiritual, tapi tidak dari hadis dan dari ada di dalam Al-Quran. Enggak sholawat nariyah kan sobung dalam Quran, sobung dalam hadis. Tapi sampai ngeding orang yang maca sholawat nariyah terus kelakuannya mate, kelakuannya terus miskin oleh adab kan sobung. Meskipun jangan-jangan muslim si lain itu bid'ah sholawat nariyah, tidak ada contoh Nabi. Yes, biarkan. Ternyata dengan baca sholawat nariyah sahih. Baca sholawat nariyah banyak barokah. Saya punya oleh sholawat fatih kan banyak. Sholawat fatih, sholawat Tibil Qulub. Saya tengolah tibi saya sering ke sholawat Nabi Khidir kadinto sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sampai 1000 kali. Sampai 1000 kali, sehingga yang pengalaman tenggolor ketika mengamalkan ini ya banyak yang hasil. Nah, ini salah satu tidak ada batasan baca sholawat berapa kali, kemudian bentuknya apa saja, monggo. Bahkan kalau dalam istighosah NU kadinto ada
Sholawat adrikni, Allahumma sholli sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Monggo dibaca. Itu Mbak Yai Romli Tamim itu mengamalkan 100 kali. Monggo dibaca. Dan alhamdulillah dan kula mungkin barokana gak dinto, semua memang dari Rasulullah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nalikana pada kesulitan mau sholawat adrikni gak dinto terus sebanyak-banyaknya. Kelahiran istri saya Gempang, padahal dililit tali pusar itu sulit lahir. Terus kalau maca sholawat adrikni gak dinto sebanyak-banyaknya, alhamdulillah tidak sampai operasi. Inilah bentuk-bentuk sholawat yang memang orang NU yang paling banyak variasi baca sholawat ya dinto. Jangan jasa lain tak pate purun, apalagi tambah Sayyidina, Allahumma sholli Sayyidina, tambah Sayyidina saus tak pate ndak nih kawan. Pokok kudu pas sallallahu alaihi Muhammad. Itu bentuk itu. Kemudian tidak ada batasan waktu dari ayat gadinto. Waktunya kapan monggo, sholawatnya bebas. Pokok jangan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah maca-maca ayat-ayat atau kalimat-kalimat thayyibah. Jeding, kamar mandi, WC, neka tak oleh. Seterusnya, tanda ketika kita mencintai Rasulullah, tanda mencintai Rasulullah adalah wa minha kasratu syauqi ila liqai fa inna kulla habibin yuhibbu ila liqai habibihi. Tanda orang mencintai Rasulullah itu pasti kepingin ketemu, rindu ingin ketemu. Kalau semua kekasih pasti kepingin ketemu kekasihnya. Pacar, orang laki, anak laki-laki kalau sedang jatuh cinta pasti tiap hari kepingin ketemu kekasihnya, kapanpun dan dimanapun monggo. Lah caranya kita pingin ketemu Rasulullah dengan cara baca sholawat, yaitu kalau tidak baca sholawat kita tidak dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aka suratu dzikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam ta'dimuhu wa tawqiruhu inda dzikr lahu wa idharul khusyu'i wa tawaddu inda sima'i ismihi. Neka saya kudu diperhatikan dan kula sareng ajunan saya sering mengadakan maulid tiap tahun adalah tanda mencintai Rasulullah adalah ketika kita menyebut Rasulullah, sering menyebut Rasulullah, maka jangan lupa takdim. Maka sampai para kiai ketika nulis namanya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, harus dan wajib ditambahi sallallahu. Nomor 2, tak oleh singkat short mim, meskipun itu singkatan dari sallallahu alaihi Muhammad. Tak oleh singkat sol am, sod, lam, ain, mim, tak boleh. Apalagi Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Fadl Senori Tuban itu, masya Allah, tak boleh, su'ul adab itu. Nama Rasulullah tidak boleh disingkat-singkat. Apalagi kalau kita mendengar, maka harus takdim, harus tenang ketika Nabi Muhammad SAW ya harus khusyuk, takdim, wa taukir inda dzikrihi wa idharul khusyuk, betul-betul khusyuk, dan tak boleh dibuat mainan, dan diboleh buat main-mainan. Wa tawaddu inda sima'i ismihi, andap asor nalikana dan golong mireng asmana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, setidaknya dengan menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, setidaknya itu. Oleh karenanya jika berkaitan dengan ini, qala asy-syekh Abu Ibrahim Ishaq Tajibi kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu la yadkuruna illa khasya'u waqta sya'arat juluduhum wa baqau. Dimin sahabat-sahabat Kanjeng Nabi setelah beliau wafat, Rasulullah wafat, nalikana mendengar nama Rasulullah mereka khusyuk sampai nangis. Karena apa? Karena memang rindu.
Karena ya wajar. Kenapa? Karena mereka orang yang menjumpai hidup semasa dengan Rasulullah, tahu selerana, tahu ro'oma Rasulullah, tahu adab Rasulullah. Sementara kita jauh sambungannya, sinyalnya kadang-kadang pegel. Makanya nalikanan Rasulullah, nyaman Rasulullah sebut, kadang tak pakai kertek sekali. Para sahabat mereka sampai bergetar, kulitnya bergetar, hatinya bergetar sampai nangis. Tapi ada juga para habaib, para kiai kalau sudah disebut nama Rasulullah nalikana di maulid tiba itu khusyuk dan nangis dan luar biasa. Mbak Ut Pagerwajo Sidoarjo itu kan begitu, kalau sudah sholawatan ke Rasulullah sampai nangis, karena itu rindu kepada Rasulullah SAW. Maka caranya memunculkan itu kita banyak baca sholawat. Terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa kadzalika katsirun minat tabi'in minhum yaf'aluhu mahabbatan lahu wa syauqan ilaihi wa minhum may yaf'aluhu mahabbatan wa tauqiran. Tabi'in juga begitu. Ketika mendengar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, langsung gemetar dan diam. Gimana nek kudu biasakan nalikane maulud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita usah ingat sallallahu alaihi wasallam, sebut terus sehingga biasa dan golek dalam hati kadinta muncul nyamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masyarakat nalikana disebut Rasulullah ki biasa sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, memang bisanya seperti itu. Bagi orang-orang yang punya ilmu maka lebih khusyuk lagi, asal tidak dibuat main-mainan, sehingga kita betul-betul akan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 4 tanda kita dianggap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: 1, mengikuti apa yang dilakukan beliau, yang diucapkan beliau, sunnah-sunnah beliau semampu kita. Nomor 2, selalu menyebut nama beliau melalui banyak baca sholawat. Insya Allah dengan banyak sholawat itu salah satunya diangkat derajat kita 10 derajat. Kebaikan kita akan ditambah atau dicatat 10 kebaikan, kemudian kesalahan kita juga dihapus. Bahkan luar biasanya as-sholawatu annaha sababun li ghufrati dunub. Sholawat itu menjadi sebab diampuni dosa kecil kita. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan yang paling penting laku oleh syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran adanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan fardul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.